Stepa hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel SMPN 4 Madiun Official. Senang sekali saya Dinar Ekawati kembali menemani kalian di program kesayangan kita Kejar Prestasi. Kelas belajar online untuk meningkatkan percaya diri, responsif, terampil, aktif, santun, dan inovatif. Stepa hebat, gimana kabar kalian hari ini? Bu Dinar harapkan kalian selalu berada dalam keadaan sehat selalu. Amin. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Yuk segera kumpul, siapkan buku tulis dan alat tulis yang lainnya. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan Ibu Windy Kusumastuti. Jadi Ibu Windy Rahma Kusumastuti SPD ini adalah pengajar bahasa Inggris kelas 8 di SMP Negeri 4 Kota Madiun. Nah, materi yang akan kita pelajari ini pasti kalian semuanya pada suka. Apa kira-kira? Oke, anak-anak, we will learn English with song. Semuanya suka lagu? Ayo kumpul semuanya, ini bahasa Inggrisnya kita akan belajar tentang lagu, belajar melalui lagu. Semuanya pasti suka kan di rumah belajarnya memakai lagu. Nah, tidak usah lama lagi, yuk kita sapa Ibu Windy yang sudah bergabung dengan kita di studio siar. Yuk. Halo Miss Windy. Halo Ibu Dinar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini panggilnya Miss Dinar atau Bu Dinar ya ini? Kan Karena pelajarannya kita bahasa Inggris nih. ya, Miss aja ya kelihatannya biar Oke, Inggris gitu loh Miss Windy. Oke Miss Dinar. Oke Miss Windy, you look so fresh Oh, and spirit today. alhamdulillah. Okay, I hope with your spirit, with your materi today, with song, Stepa hebat, we can learn enjoy ya kan. Jadi kalau Oke. kita belajarnya, kitanya semangat, kitanya Of senang, course. anak-anak pasti melihatnya juga Pasti. akan senang. Apalagi materinya lagu kan Bu Windy Materinya ya. adalah lagu. Benar, hari pasti ini. mereka akan belajar dengan sangat gembira hari ini. Iya, Oke, tidak oke. usah lama lagi Bu Windy, yuk silahkan Miss Windy memperkenalkan diri sebentar ke anak-anak, kemudian lanjut share materinya. Silakan. Okay. Hello everybody. Let me introduce myself. My name is Mrs. Windy Rahma Kusumastuti. You can call me Miss Windy, Mrs. Windy, oke lah ya. Today we will learn about song anak-anak ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi lagu. Pasti kalian suka ya. Bu Dinar, saya mau tanya ini, kalau musim pandemi seperti ini biasanya mengisi waktu luangnya dengan apa ini Bu Dinar? Oke, sebenarnya kalau dikatakan waktu luang enggak ada Miss Windy karena kita Iya. memang bekerja kan ya. Nggak ada. Tapi mungkin pada saat pulang kan kita jenuh kan, sampai rumah biasanya baring-baring, Betul. melemaskan otot tubuh kita karena seharian bekerja. Iya. Nah, baring-baringnya biasanya sambil dengerin mendengarkan lagu. musik, Iya mendengarkan benar, lagu. seperti itu. Biasanya suka lagu apa ini Bu Dinar? Saya, Iya. kalau saya sih yang melo-melo gitu loh, kalau Oh, saya slow. sukanya. Karena kan capek ini kan kita seharian, jadi kalau lagu melo, slow gitu, akhirnya suasananya jadi hening, Oh. tenang gitu Miss Windy. Ototnya jadi rileks. Iya, ya, Bu iya, Dinar iya, ya? daripada kita Betul. dengerin rock gitu kan, waduh nih stres tambah stres lagi gitu. Jadi Iya. sukanya yang melo-melo Oh. gitu. Bu Kalau Din- Miss Windy gimana? Kalau Miss Windy sukanya English ya, of course. Oke. Kemudian yang lainnya Bu Windy suka lagu India. Oh, Hamko hami se curalo kayak gitu. iya. Oke, kayaknya suaranya bagus ini Wah, Miss iya. Windy. Ini penyanyi kamar mandi soalnya. Oh gitu. Oke, yuk langsung kita ke Oke, materinya Bu Windy. baik. Iya. Sebelum kita belajar tentang lagu, kita harus mengetahui dulu Bu Dinar tentang kompetensi dasar yang akan kita capai.
yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah 3.4 ya, KD 3.4, yaitu menafsirkan fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja. Tentu saja remaja yang di sini adalah anak-anak kita ya, usia SMP dan MTSN. Kemudian 4.4 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu terkait kehidupan remaja SMP MTS. Jadi setelah mempelajari pelajaran pada hari ini, diharapkan siswa dapat menafsirkan fungsi sosial dan menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan unsur kebahasaan lirik lagu. Nah, apa lagu itu? Definition of song: a song is a single word of music intended to be sung by the human voice with distinct and fixed pitches and patterns, using sound and silence and a variety of form that often include the repetition of section. Jadi lagu adalah karya musik tunggal yang dimaksudkan untuk dinyanyikan oleh suara manusia dengan nada dan pola yang berbeda dan tetap menggunakan suara dan keheningan serta berbagai bentuk yang seringkali mencakup pengulangan bagian-bagian. Jadi untuk lagu ini biasanya ada bait 1 nanti diulang lagi di bait 2 dan seterusnya. Next. Social function of the song. Ya, fungsi sosial dari sebuah lagu itu apa? Yang pertama adalah to entertain the listener. Entertain adalah menghibur. Jadi seperti tadi yang dikatakan Bu Dinar, kalau pulang ke sekolah sambil rebahan mendengarkan musik. Nah, itu to entertain the listener. Mungkin ada lagi sebagian orang yang mempunyai problematika hidup, misalnya ada yang lagi jatuh bisnisnya atau lagi putus cinta dan sebagainya, itu biasanya mendengarkan lagu sesuai dengan mood mereka masing-masing. Selanjutnya to teach moral value through the lyrics of the song. Jadi moral value ini adalah nilai moral yang terkandung dalam lirik lagu tersebut. Jadi kita mempelajari pesan apa yang bisa disampaikan oleh sebuah lagu. Biasanya mungkin waktu itu penulisnya lagi jatuh cinta, jadi yang disampaikan moral value-nya adalah orang yang benar-benar jatuh cinta. To inspire the listener, jadi menginspirasi dari pendengarnya. Semisal lagu tersebut tentang pemberian semangat atau tentang persahabatan, itu bisa menginspirasi dari pendengarnya. Selanjutnya to share feeling with other. Ya, ini share feeling itu lebih tepatnya dari penyairnya, pembikin lagu dengan pendengarnya. Jadi si pembuat lagu ingin share feeling. Share feeling itu berbagi perasaan kepada yang lainnya, kepada pendengarnya. Kemudian new vocabularies from the song. Jadi dari lagu, terutama bahasa Inggris, diharapkan anak-anak dapat menemukan vocabulary atau kosakata baru dari lagu tersebut. Dan seterusnya yaitu learn listening skill. Jadi belajar untuk skill itu kemampuan ya, kemampuan mendengar. Jadi misalnya lewat lagu yang kita perdengarkan, siswa dapat menemukan kosakata baru dari mendengarkan tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah general structure of the song. Jadi lagu itu mempunyai bentuk-bentuk dan bagian-bagian strukturnya, yaitu yang pertama adalah intro, yaitu pembuka lagu. The introduction establish melodic, harmonic, and then rhythmic related to the main body of the song. Jadi pembuka lagu ini biasanya ada
Misalnya musik saja juga bisa. Bisa jadi bukan musik saja, misalnya suara penyanyinya, misalnya atau cuma hanya ha, itu juga sudah termasuk intro dari sebuah lagu. Yang kedua adalah verse. Verse itu adalah bait lagu. Bait lagu ini adalah struktur yang mengungkapkan ceritanya, cerita dari lagu. Yang ketiga adalah chorus of refrain, yaitu inti dari lagu. A chorus is the most repeated section, so it's the easiest remember. A chorus is the summary of the song story. Jadi inti dari lagu tersebut ada pada chorus ini. Kemudian refrain itu adalah pengulangan. Kemudian bridge itu adalah penghubung antara mungkin verse 1 dan verse 2. Jadi bait 1 dan bait 2 itu ada bridge, yaitu penghubung. This is the part of the song that shift. It can suddenly change tempo or volume or instrumentation. Jadi misalnya dari bait 1 ke bait 2, bait satunya kalem, slow, bait keduanya ngebeat, itu penghubungnya adalah bridge ini. Yang terakhir adalah coda, yaitu coda itu penutup. Penutup itu bisa mungkin mengulang bait pertama atau kata pertama pada lagu itu juga bisa, atau kemudian bisa dengan hanya musik saja. Oke, next. Ciri kebahasaan. Jadi ciri-ciri kebahasaan lagu itu kalau diartikan sama seperti kamus, maka akan terlihat lucu. Jadi sebetulnya lagu itu hanyalah kiasan ya. Artinya adalah kiasan tergantung dari apa yang dimaui oleh si penulis. Ini imagery describe about feelings and emotion. Sebuah lagu biasanya berusaha menggambarkan perasaan yang dirasakan oleh si penulis. Jadi misalnya dia lagi sedih, berarti dia menggambarkan lagunya pasti biasanya mellow, slow. Ya, itu berarti. Kemudian ritme di sini digunakan untuk menciptakan mood. Misalnya apabila kita sedang bersedih dan mendengarkan lagu ritme slow, maka kita akan terbawa suasana dengan lagu tersebut. Ya, next. Nah, ini adalah figure of speech yang tadi saya bilang bahwa lagu itu kalau diartikan, diterjemahkan sama seperti kamus, maka artinya akan lucu sekali. Karena figure of speech ini mengandung kiasan semuanya. Ini lebih kepada majas, ada metafor, ada simile, ada hiperbol, ada personification dan lain-lain sebagainya. Misalnya ini, metafor itu sekilas memang kedua hal yang dibandingkan tidak berkaitan, tetapi sebenarnya ada kesamaan antara dua hal tersebut. Ini times and thief, kemudian simile, ini lebih kepada majas, ini bahasa Indonesia ya. My love is like a red rose, jadi cintaku seperti bunga merah. Jadi menggambarkan compare to things used like or as, itu menggunakan simile. Yang ketiga adalah hiperbole. A dramatic language, big exaggeration, usually with humor. Suatu hal digambarkan secara berlebihan, terkadang menggelitik karena terlalu berlebihan. Seperti ini contohnya. That math homework took me 8 million years to finish. PR matematika itu membuatku mengerjakannya 8 million year ya. Jadi 8 tahun mengerjakannya ya. Itu menandakan kalau PR matematika itu sulit. Ini contohnya saja. Kemudian next, personification. An object that appear like a person. Jadi objek yang bukan manusia biasanya dalam lagu ini diibaratkan seperti manusia, mempunyai kemampuan seperti manusia. Contohnya ini, the wind whisper.
angin berbisik. Wah, angin kok berbisik ya. Or snowflakes dance. Nah, ini masa menari. Kemudian alliteration, ini yang terakhir. The repetition of the same beginning sound in a series of words, yaitu pengulangan bunyi suara yang terdapat di awal setiap kata. Peter Parker picked a pack of pens punctually. Diulang-ulang. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah lagu dari Bruno Mars yang berjudul Count on Me. Kita akan pelajari bersama-sama. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Oh, find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. I'll never let go, never say goodbye. You know you can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, you can count on me 'cause I can count on you. Baiklah anak-anak, itulah tadi lagu dari Bruno Mars yang berjudul Count on Me, lagu tentang persahabatan ya. Nah, anak-anak siapkan bukunya, buku tulisnya untuk mencatat ya hal-hal yang penting apa yang ada dalam lagu tersebut. Misalnya kalian menemukan kata-kata yang susah, bisa kalian tulis di buku tulis kalian. Oke, yang pertama verse ya. First one,
Bait pertama. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, ya. Mana kira-kira kata yang menurut kalian susah? If bisa ya, you bisa, ever bisa, find itu mencari. Kemudian yourself bisa, stuck itu apa? Terombang-ambing. Ya. Kemudian in the middle of the sea, middle itu tengah, berarti kalau tengah kemudian of the sea berarti di tengah-tengah lautan. Jadi arti dari if you ever find yourself stuck in the middle of the sea adalah jika kamu terombang-ambing di tengah lautan. Nah, kemudian ke baris selanjutnya. I'll sail the world to find you. I'll sail the world to find you. Kan kulayari ya, ini sail itu apa? Sailor, nah, pelayar. Berarti kalau sail melayari atau kulayari. The world itu word dunia ya, to find you. Find itu bisa mencari, bisa menemukan ya. Jadi arti kata dari I'll sail the world to find you. Kan kulayari seluruh lautan atau seluruh dunia, karena ini tadi terombang-ambingnya kan di tengah lautan. Berarti kita mencarinya di mana? Kulayari mana? Kulayari seluruh lautan. Biarpun di sini word ya, tetapi karena yang di atas mengarahnya ke middle of the sea, maka yang bawah juga mengikut ya. Kulayari seluruh lautan, karena yang belayar kan mesti lautan. Kulayari dunia, kok kayaknya nggak enak. Untuk menemukanmu, to find you. Jadi artinya I'll sail the world to find you, kan kulayari seluruh lautan untuk menemukanmu. Kemudian baris yang ketiga, if you ever find yourself lost in the dark and you can't see. Mana ini kata-kata yang sulit menurut kalian anak-anak? Ya. If you ever find tadi sudah ya, yourself lost. Lost itu hilang atau ya hilang ya. Tapi kalau di dalam lagu artinya berbeda. Jika kau tersesat, lost ini dari kata tersesat. In the dark, dark itu dari kata gelap. Ya, termasuk kata susah. Dan you can see. Otomatis kalau gelap berarti tidak dapat melihat. Jadi artinya if you ever find yourself lost in the dark and you can't see, jika kau tersesat dalam gelap dan kau tak bisa melihat. Nah, jadi ini ada seseorang yang jika tersesat dalam gelap dan kau tidak bisa melihat, I'll be the light to guide you. Baris yang keempat, aku akan, mana kata-kata yang susah? Light itu dari kata cahaya. Ya, bisa cahaya. Kemudian guide itu bisa petunjuk, bisa pembimbing. Tetapi ini, karena ini bentuknya verb, berarti I'll be the light to guide you. Aku akan menjadi cahaya yang akan membimbingmu. Kalian tulis di buku tulismu mana kata-kata yang susah, kemudian kalian artikan. Selanjutnya, find out. Di bridge itu ya, di bridge itu ada find out what we're made of. Mana kata-kata yang susah? Find out itu menemukan ya. Find itu mencari. Find out berarti menemukan diri kita yang sebenarnya, made of. Kemudian baris selanjutnya, when we are called to help our friends in need. Called itu terpanggil ya, dari kata call itu memanggil, kalau called itu terpanggil. When we are called to help our friends in need.
saat kita terpanggil untuk membantu teman yang membutuhkan. Need itu membutuhkan, friends itu teman-teman dalam artian jamak. Ya, dari sini anak-anak sudah jelas ya, mana tadi yang verse pertama tadi menemukan kata find, kemudian stuck, kemudian middle, kemudian see. Terus baris kedua ada sail, kemudian menemukan word. Terus baris yang ketiga menemukan apa tadi? Dark. Kemudian light, kemudian guide. Ya. Terus di bridge kita menemukan apa? Ada itu ya, called, kemudian need. Next. Nah, ini chorus. You can count on me like 1, 2, 3. Kamu bisa, kalau count itu menghitung, tapi kalau count on ini digandeng artinya jadi menggantung ya. You can count on me itu bisa menggantung, bisa mengandalkan ya. Bergantung atau mengandalkan. Ini juga termasuk kata suksa, nanti kalian tulis di buku tulisnya. Jadi you can count on me like 1, 2, 3, yaitu kau bisa mengandalkanku seperti 1, 2, 3. Kemudian I'll be there. I'll dari kata I will be there. Ya, ini bisa berarti I'll be there, aku akan ada di sana, bisa, aku akan datang juga bisa. Kemudian and I know when I need it. Ya, know sudah tahu ya artinya know, tahu. When, saat atau ketika. I need, membutuhkan. And I know when I need it, berarti dan aku tahu saat aku membutuhkannya. Baris selanjutnya, I can count on you like 4, 3, 2. Aku bisa mengandalkanmu seperti 4, 3, 2. Seperti di atas tadi ya, count on me like 1, 2, 3, ini balasannya. I can count on you like, aku juga bisa mengandalkanmu. Kalau di atas, kau juga bisa mengandalkanku seperti 1, 2, 3. Yang bawah, I can count on you like 4, 3, 2. 3, 2 ya. Aku juga bisa mengandalkanmu seperti 4, 3, 2. Kemudian and you will be there, dan kau akan datang. Kemudian selanjutnya, baris selanjutnya adalah cause that what friends are supposed to do. Ya. Ini kata yang susah mana ini? Suppose ya. Seharusnya teman. Supposed to do, seharusnya yang dilakukan seorang teman. Cause itu dari kata because. Next. Ya, ini verse 2. If you are tossing and you are turning, ya. Tossing and turning itu dari kata berbolak-balik ya, turning, tossing. Nah, ini gelisah. Jika kau sedang resah dan gelisah. Ini kata susah juga ya. And you just can't fall asleep. Ya, kata susahnya mana? Fall. Fall asleep itu jadi satu ya, tidak bisa tidur. Can't fall asleep, tidak dapat tidur. I'll sing a song beside you. I'll sing a song berarti apa? I'll dari kata I will, kemudian sing a song, ya, menyanyikan a song, sebuah lagu beside you, di sampingmu atau di sisimu. Kemudian baris selanjutnya, and if you ever forget how much you really mean to me. Mana ini kalimat yang susah anak-anak? Ever forget how much. Nah, ini mean to me ya, berarti bagiku. Artinya apa? And if you ever forget how much you are really mean to you, artinya
Dan jika kau lupa betapa berartinya dirimu bagiku. Kemudian baris selanjutnya, every day I will remind you. Tiap hari aku akan remind ya, kata-kata sukanya remind. Kalian tulis, remind itu artinya mengingat. Berarti kalau remind you artinya mengingatmu. Kemudian lagu tersebut back to bridge and chorus ya. Di slide sebelumnya tadi ada, berarti nanti setelah every day I will remind you itu nanti kembali lagi ke bridge and chorus. Kemudian setelah itu, you'll always have my shoulder when you cry. Mana kata yang susah anak-anak? My shoulder, shoulder itu apa? Bahu atau pundak. When you cry, ketika kamu menangis. Jadi artinya, you'll always have my shoulder when you cry. Kau boleh selalu menangis di pundakku. I'll never let go. Dari kata I will never let go. Aku tidak akan pernah pergi. Kemudian never say goodbye. Never say goodbye. Tak akan pernah mengucapkan selamat tinggal. Kemudian back to chorus lagi. Masih ingat ya anak-anak tadi chorus apa? Chorus itu adalah inti dari lagu. Iya. Sampai di sini anak-anak kita simpulkan bersama makna dari lagu ini kira-kira tentang apa? Kalau Bu Dinar sendiri, kira-kira lagu ini tentang apa Bu Dinar? Lagu dari Bruno ya? Mars ini tadi ya, Miss Windy ya. Kalau saya lihat liriknya itu seperti ya persahabatan gitu. Jadi ada sahabatnya yang misalnya tadi terombang-ambing di laut atau mungkin kenyataannya mungkin dalam kehidupan sehari-hari mungkin sahabatnya lagi kesulitan gitu ya Kak Windy ya. Jadi terus ada sahabat lain yang merasa dia adalah temannya, sahabatnya, maka harus membantunya gitu. Betul. Ini misalnya ada lagi kalau permasalahan sesulit apapun seorang sahabat, kalau kita seharusnya peduli ya, peduli. Iya benar, peduli. Kemudian ini ada kalimat, if you ever find yourself lost in the dark, you can see. Jika kau tersesat dalam gelap, maka aku yang akan menerangimu gitu. Aku akan menerangimu dan akan membimbingmu. Nah, ini seorang teman. Benar. Ya. Kemudian, berarti sesuai yang tadi Miss Windy katakan di awal, jadi the social function of song itu salah satunya adalah to teach moral value. Jadi betul. ada pesan moralnya di situ untuk kita ambil. Jadi sebagai seorang sahabat, bagaimana seorang sahabat itu memperlakukan sahabatnya gitu kan. Pesan moralnya aja kalau ketika sahabatnya ada kesulitan yuk dibantu gitu kan. Betul, dan diharapkan anak-anak kalau misalnya nanti sudah masuk sekolah juga seperti itu. Jadi ada temannya yang kesusahan nanti dibantu sama-sama, kan ada pepatah itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Iya benar. Oke, Miss Windy tadi menarik sekali share materinya tentang lagu with song. Jadi ada beberapa hal yang ternyata saya sendiri juga mengalaminya, Miss Windy. Misalnya tadi bahwa lagu itu bisa share feeling. Jadi dari penulisnya, pengarang lagunya, kalau lagi sedih, mood kita lagi sedih, jelalah juga ada mendengarkan lagu sedih, langsung menetes air matanya ya Miss Windy. Atau kalau kita lagi senang, lagi ceria, lagi gembira, kita dengerin lagu yang ngebeat gitu, ikut goyang-goyang, benar. Menari-nari juga. Iya, itu memang terasa sekali di lagu Miss Windy. Lalu kemudian pengalaman saya juga anak saya ini Miss Windy. Jadi kalau kita lihat the social function of song tadi salah satunya adalah entertain, to entertain. Jadi mereka terhibur dan yang lebih pentingnya lagi ada bertambah kosakata bahasa Inggrisnya mereka. Jadi apalagi di lagunya anak-anak itu kan misalnya yellow gitu, kuning itu di layarnya muncul warna kuning gitu kan. Jadi dari tampilan lagunya
dan liriknya itu anak-anak bisa belajar. Jadi bahasa Inggrisnya anak-anak saya itu belajarnya juga lewat lagu, Miss Windy, lebih cepat Iya. menangkapnya. Iya. Terus ada lagi misalnya memang dari lagu anak-anak selain sering mendengarkan, di sini anak juga menyerap dari kosakata yang ada di dalam lagu tersebut karena sudah terbiasa mendengar. Jadi anak-anak nanti juga lebih cepat hafal dan juga penyerapan dari vocab itu juga lebih cepat, Ibu Dinar. Iya, benar-benar. Ini juga memang saya rasakan sendiri di anak-anak saya di rumah. Jadi anak-anak ini materi yang menarik, kalian bisa belajar bahasa Inggris, menambah kosakatanya dengan melalui lagu. Begitu ya, Miss betul. Windy ya. Ini anak saya lagi gandrung dengan ini judulnya Let It Go. Punyanya Oh, iya 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 iya, Let It itu Go, ya. Let It Go. Iya, benar benar benar. Iya, banyak sekali yang bisa ditayangkan bahasa Inggrisnya di lagunya anak-anak, bagus semuanya. Betul. Iya, itu juga menstimulasi anak-anak. Kalau anak-anak itu kita stimulasi dengan kebaikan, maka otaknya juga akan bekerja dengan Betul sekali, lebih Ibu Dina. baik. Iya. Oke, Miss Windy, sebelum kita mengakhiri eh, share materi hari ini, silahkan Miss Windy untuk memberikan semangat ke anak-anak bagaimana bisa belajar bahasa Inggris dengan sukses. Kemudian program Adiwiyata sekolah kita diingatkan lagi gerakan PHBLS-nya di rumah masing-masing. Silahkan Miss Windy. Ya, anak-anakku, jika kalian ingin meningkatkan kosakata kalian dalam bahasa Inggris, meningkatkan pengetahuan kalian di dalam bahasa Inggris kalian dengan lagu, terutama lebih sering mendengarkan lagu yang pertama. Dari lagu tersebut yang telah kita pelajari juga menambah kosakata kalian. Kosakata kalian ada tadi kosakata sulit itu kan menjadi tambahan ilmu kalian nanti ya, perbendaharaan kosakata kalian juga bertambah dari lagu tersebut. Kemudian itu juga tidak hanya dari lagu, mungkin dari kalian melihat news di televisi, melihat berita yang berbahasa Inggris, melihat movie, film dalam berbahasa Inggris itu juga melatih kalian agar terangsang kalau setiap hari mendengar musik bahasa Inggris, film bahasa Inggris, kemudian berita juga bahasa Inggris. Nanti lama-lama kalian akan terpacu semangatnya untuk belajar bahasa Inggris. Demikian Bu Dinar. Oke, terima kasih Miss Windy atas share materinya hari ini, sangat menarik, sangat bermanfaat. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaatnya dari materi kita hari ini. Sukses selalu Bu Windy. Terima kasih. Sampai Bu Dinar bertemu juga. lagi Sampai di bertemu. program Kejar Prestasi selanjutnya. Baik Ibu Dinar. Oke. Oke, stay hebat, demikian tadi kita sudah dengarkan bersama materi bahasa Inggris dengan judul lagu. Jadi belajar bahasa Inggris melalui lagu. Kalian bisa, kalian pasti mampu belajar bahasa Inggris dengan baik, dengan benar melalui lagu. Apalagi ini masa-masa kalian tuh suka banget pasti bernyanyi. Jadi nyanyi bahasa Inggris itu pasti akan menjadi hal yang sangat menyenangkan untuk kalian semuanya. Oke, stay hebat. Jangan lupa terus jaga kesehatan, jangan lupa terus semangat belajarnya. Saya Dinar Ekawati, mohon undur diri. Jumpa lagi di program Kejar Prestasi selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.